Nah, Garuda ini sejak awal Garuda bisnis modelnya sudah salah dan ini sudah berlanjut ya puluhan tahun dan meledaknya sekarang karena apa? Covid juga. Dalam konteks proteksi, kita bicara Garuda sekarang. Pro kontra di luar. Garuda dengan utangnya yang puluhan triliun itu, kemudian setiap bulan katanya kerugiannya 1,4 triliun. Orang bilang, ya selamat tinggal Garuda. Ya. Ada yang bilang nggak bisa, ini kebanggaan kita harus diproteksi. Dalam konteks ini pemerintah nggak ada kepastian ini. Ini, Bang Andi, saya bicara pasar bebas ini sudah terjadi dengan digital. Itu realita yang harus kita hadapi. Tetapi juga ada konteks lainnya yang hari ini saya sudah terus bicarakan. Apa itu? Bahwa juga dengan era yang terjadi di dunia ini, kita juga jangan juga gampang diakali. Apa Diakali artinya? oleh? Begini, banyak sekali sekarang negara-negara itu mengincar Indonesia hanya jadi market. Saya tidak rela menjadi bagian yang kebetulan dipercaya, mendiamkan market kita dipakai untuk pertumbuhan bangsa lain. Jadi ada konspirasi untuk mematikan Garuda? Saya tidak bicara Garuda, ini konteks besarnya sebelum Garuda. Saya ingin, dan saya rasa Pak Presiden juga sama, bahwa market kita harus dipastikan menjadi pertumbuhan bangsa kita, jangan bangsa lain. Karena itu ada yang namanya hilirisasi yang di sumber daya alam. Nah, Garuda ini ya, ini bisa kanan kiri. Bahwa begini, sejak awal Garuda bisnis modelnya sudah salah dan ini sudah berlanjut ya puluhan tahun dan meledaknya sekarang karena apa? Covid juga. Ketika apa? Yang selama ini dimanja karena kita punya domestic market yang sangat kuat. Nah, Garuda lebih senang ya, bukan Garudanya, oknum di Garudanya membuka terus pemikiran ke luar negeri. Yang akhirnya apa? Jumlah pesawatnya bermacam-macam. Dibikin skenario. Oh, kalau terbang ke sini mesti pakai pesawat ini. Itu yang akhirnya apa? Lesornya kita, sewaan pesawat kita paling banyak di dunia jumlah macam pesawatnya di dalam satu airlines industry. Yang akhirnya juga kita paling mahal sewa pesawat di dunia. 28%, yang rata-rata dunia itu 6% daripada cost operasional. Nah, ini yang kita harus hadapi bahwa Garuda kompleksitinya itu bukan semata-mata kejadian hari ini. Sudah kejadian berpuluh tahun ya terjadi dan ini ada skenario mencari uang di sewa-sewa pesawat. Dan itu terbukti KPK sudah memenjarakan. Nah, yang kemahalan yang tidak terbukti ada unsur kickback atau uang balik, yaitu bodohnya kita negosiasinya. Nah, karena itu apa? Sejak awal kan kita bilang bahwa bisnis model Garuda, Citylink harus kembali ke market lokal. Seperti tadi argumentasi kita punya market jangan dijual murah. Jangan orang masuk-masuk aja. Garuda punya domestic market yang sangat besar. Seperti pesawat-pesawat Amerika seperti United, Continental, Southwest. Berapa banyak pesawat Amerika pergi ke luar negeri? Kalau tidak salah hanya United aja yang dari New York ke London. Artinya pasar yang lokal lainnya domestik semua domestik lokal Amerika, Southwest artinya segala. ini ada kesan Garuda akan diproteksi nih. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kita tidak boleh anti proteksi juga. Tetapi selama tadi rules permainannya diakui oleh dunia. Kalau mau buka pesawat terbang di Amerika harus perusahaan Amerika. Punya media di Amerika harus warga negara Amerika. Jadi jangan juga bicara kita seakan-akan pasar terbuka, tetapi banyak negara lain juga ada proteksinya. Nah, hal-hal ini juga artinya apa? Kita mesti pintar. Ya, mana yang tidak perlu proteksi silahkan. Mana yang perlu proteksi tetapi bukan berarti merugikan negara. Bahwa dia bisa sustain secara bisnis tanpa suntikan negara. Nah, ini nih. Jadi bukan proteksi yang suntikan negara terus. Jadi Garuda atau Citylink kalau fokus aja dalam negeri
dia punya revenue dan bottom line akan jauh lebih sehat. Jadi Garuda akan dipertahankan. Hari ini kita harus masuk dulu proses restrukturisasi Garuda. Di mana kita harus negosiasi sewa yang ada kasus korupsinya dan ada tentu kemahalannya sampai 28% dibandingkan negara lain 6% jadi 22%. Kita harus jalan ke situ dulu. Bukan pilihan yang mudah. Setelah ini direstrukturisasi, ya, bisnis modelnya kita harus fokus dalam negeri untuk berapa tahun ke depan untuk menyehatkan keuangan daripada Garuda. Dan kemarin DPR sudah memutuskan tidak ada PMN dari APBN. Nah, dari ini mana juga kemudian? saya lagi mau duduk. Ini konteksnya apa? Misalnya BUMN yang nyuntik dengan cash flow-nya BUMN atau kembali mengundang lagi secara pasar, ya. Nah, ini konteks yang kita sedang lakukan. Tapi pasti perbaikan Garuda harus dijalankan hari ini. Seperti kemarin kita tidak menutup mata Jiwasraya harus diselesaikan juga saat ini. Nah, kalau Garuda baru awalnya. Baik. Nah, inilah penting ke depan konsistensi daripada Garuda. Dan kita tidak menyerah, Pak Andi. Buktinya kemarin kita dengan segala kesempitan dan kesempatan tanda tangan code sharing sama Emirates. Ya, jadi masih ada kepercayaan Masih Garuda, dipercaya. tetapi kita jangan cinta buta. Ya, cinta buta yang akhirnya juga membahayakan pengambilan keputusan dan juga membahayakan Garudanya sendiri. Nah, inilah posisi-posisi yang memang tidak mudah. Nah, itu bagian tanggung jawab BUMN.